Assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan Dami. Hari ini kita akan membahas tentang ASI nggak keluar saat hamil, normal nggak? Ini kenapa ya? Tapi sebelum bahas lebih lanjut, yang baru mampir atau yang belum subscribe dulu ya. Klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan Dami ini, dan aku lebih semangat juga untuk memberikan edukasi tentang kehamilan, persalinan, menyusui, bayi dan anak, dan kesehatan reproduksi. Oke, kalau kalian suka sama video ini boleh di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya. Belum keluar juga, padahal ini udah kehamilan trimester 3. Nanti kalau udah melahirkan, aku bisa nggak ya nyusuin bayiku, karena kan ASInya nggak keluar nih. Banyak banget ibu hamil yang takut nih, karena ASInya tuh belum keluar pas hamil. Padahal tetangganya, temennya, itu mungkin udah keluar. Kok bisa ya mereka tuh keluar dan aku tuh enggak gitu? Sebenarnya yang normal itu yang mana? Dan bisa nggak sih nanti menyusui kalau ASInya tuh nggak keluar saat hamil? Kalau kita ngomongin ASI saat hamil, itu sama aja kita ngomongin proses pembentukan ASI. Nah, dalam fase ini itu disebut dengan fase laktogenesis 1. Seperti kita ketahui, ketika kita hamil itu tubuh kita itu kan mengalami perubahan hormonal. Nah, perubahan hormonal ini juga terjadi ketika payudara kita atau tubuh kita itu bersiap untuk memproduksi ASI. Hormon yang mempengaruhi itu banyak ya. Ada hormon progesteron, itu dia mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan alveoli. Ada estrogen, dia itu mempengaruhi pembesaran saluran ASInya. Terus ada FSH, follicle stimulasi hormon. Ada LH, luteinizing hormon. Terus ada prolaktin untuk produksi ASInya. Terus ada oksitosin untuk pengeluaran ASInya. Dan ada human placenta lactogen. Jadi ini hormon yang dikeluarkan oleh plasenta, dan dia ini gunanya untuk mempengaruhi pembesaran payudara, pembesaran puting gitu. Jadi biasanya ibu hamil itu mengalami payudaranya tuh kan tambah gede gitu kan. Terus bagian puting sama daerah areolanya itu hiperpigmentasi atau warnanya agak menggelap gitu. Nah, itu pengaruh hormonal. Terus gimana nih sama produksi dan pengeluaran ASI di fase laktogenesis 1 ini? Jadi sebenarnya ASI itu mulai diproduksi itu di kehamilan trimester kedua. Itu sekitar usia 16 minggu. Itu mulai ada produksi ASI. Tapi pada fase laktogenesis 1 atau ketika kita hamil, itu kan masih ada ya plasentanya. Jadi pengeluaran ASInya itu masih ditahan sama hormon plasenta, yaitu hormon progesteron. Jadi sebenarnya ASInya itu udah ada, udah mulai diproduksi gitu. Tapi karena yang nyusu, yang nenek, yang mau minum itu belum ada, belum lahir si bayinya itu jadinya sama tubuh itu ditahan dulu gitu loh. Jadi ditahanlah sama tubuh sama hormon progesteron. Jadi walaupun udah diproduksi, walaupun di payudaranya tuh udah ada produksi ASInya, tapi dia itu belum bisa keluar karena diatur oleh hormon. Dalam hal ini adalah hormon progesteron yang dia itu ada diproduksi oleh plasenta gitu. Jadi ketika kita hamil sampai 2 hari setelah melahirkan, itu pengeluaran ASI dan produksi ASI itu benar-benar 100% dikontrol oleh hormon. Jadi namanya neoendokrin. Kalau ibu pernah dengar produksi ASI itu dipengaruhi oleh supply on demand, artinya pasokan atau produksi ASI itu sesuai dengan permintaan. Nah, itu terjadinya nanti ketika di fase laktogenesis 3. Kalau ketika kita hamil, ini tuh benar-benar dipengaruhi oleh hormon. Jadi kalau ibu hamil terus ASInya belum keluar, itu nggak apa-apa, itu normal banget ya. Karena di dalam tubuh ibu hamil itu ada hormon progesteron itu tadi gitu kan. Nah, ini yang bikin ASInya itu belum keluar. Terus gimana nih? Ada yang ibu hamil itu ASInya udah keluar. Nah, itu karena kan setiap orang itu hormonnya beda-beda ya. Nah, jadi karena beda-beda ini, itu mungkin yang ASInya udah keluar
si hormon progesteronnya itu nggak bisa menekan pengeluaran ASI. Jadi ya keluarlah tuh ASInya. Nah terus gimana kalau yang ASInya itu nggak bisa keluar saat hamil? Bisa nggak nih nanti menyusui? Bisa dong, karena kan ketika proses persalinan, plasentanya itu kan akan copot, akan keluar gitu kan setelah bayinya itu lahir. Nah ketika si plasentanya itu udah keluar, itu kan hormon progesteronnya itu kan akan menurun, dan hormon yang menghasilkan ASI, hormon produksi ASI itu akan tetap tinggi. Nah jadinya ASInya itu akan keluar. Jadi nggak usah takut ya kalau ibu hamil itu ASInya belum keluar, karena itu kan tadi dipengaruhi oleh hormonal. Nah, perlu nggak sih ketika kita hamil itu kita mengkonsumsi booster ASI atau payudaranya itu dipompa, payudaranya itu diperah biar nanti ASInya tuh keluar. Jadi kalau secara teori ya laktogenesis 1 itu kan dipengaruhi 100% oleh hormon. Jadi walaupun ASI ibu itu udah ada, tapi karena ada hormon progesteronnya itu, jadi ya ASInya itu nggak bisa keluar gitu loh. Malah kalau misalnya ibu terlalu merangsang berlebihan, dipompa berlebihan, minum booster ASI yang mengandung sitosin misalnya, itu malah bisa menyebabkan kejang-kejang, kontraksi, atau persalinan prematur gitu. Karena rangsangan pada puting, pada payudara yang berlebihan, itu bisa menimbulkan kontraksi gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu sih ibu ketika hamil minum booster ASI, payudaranya itu dipompa-pompa, diperah-perah gitu, itu nggak perlu sebenarnya. Jadi percayalah, nanti akan keluar sendiri itu ASInya. Nah, gimana nih buat ibu hamil? Pernah nggak nih ngerasain kayak gitu? Ngerasa kayak takut, khawatir, kok ASI aku belum keluar? Kok dia udah keluar sih? Aku kenapa nih? Normal nggak nih? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Coba share pengalaman ibu-ibu hamil di kolom komentar ya. Aku bakal senang buat bacainnya. Dan gimana setelah mengetahui penjelasan di video ini? Apakah masih khawatir? Apakah masih takut gitu loh? Nah, itu tadi adalah penyebab ASI nggak keluar pada saat hamil. Semoga membantu, semoga bermanfaat buat kalian yang belum mampir atau yang belum subscribe dulu dong. Klik kalau kalian dukung Bidan dan Bi ini untuk selalu mengupload video-video edukasi tentang persalinan, kehamilan, menyusui, nifas, bayi, anak, dan kesehatan reproduksi. Oke, kalau kalian suka sama video ini boleh di like. Kalau ada pertanyaan, kalau kalian mau share sesuatu, kalian mau cerita pengalamannya, atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, boleh tulis di bawah dan share ke teman kalian supaya tahu juga info kesehatan ini. Makasih udah nonton videoku kali ini. Nonton juga video aku yang lainnya ada di playlist ya. Tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.